Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Meskipun dalam masa pandemi, kita harus selalu giat belajar dan tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Amin. Semoga pembelajaran kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan pembelajaran kita hari ini, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, yang mana yang dimaksud adalah kita berhak mensyukuri dan memanfaatkan hasil bumi, namun tidak boleh merusaknya, baik dalam jumlah yang kecil maupun jumlah yang besar, karena takut terhadap Sang Penciptanya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menyatakan pendapat tentang keragaman bahasa serat alam yang ada di Indonesia sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dapat memahami pengemasan produk kerajinan dari serat alam agar tetap awet dan lebih bernilai ekonomis, dan dapat mengidentifikasi bahan, alat, serta proses yang digunakan pada pembuatan karya kerajinan dari serat alam di wilayah setempat. Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Berbagai jenis sumber daya alam memberikan peluang atau potensi untuk diolah. Nah, salah satu upaya untuk memanfaatkan bahan alam agar memiliki nilai ekonomis adalah dengan menjadikannya produk kerajinan. Pembuatan kerajinan tersebut tidak lepas dari semakin berkembangnya pengetahuan manusia, sehingga dapat menghasilkan kerajinan yang tidak hanya bernilai estetik, tapi juga mempunyai nilai guna. Kekayaan alam Indonesia berupa hutan, baik kayu maupun non-kayu. Nah, hutan kayu pada umumnya dimanfaatkan untuk produk mebel, sedangkan hutan non-kayu bisa dimanfaatkan buah atau daunnya untuk dijadikan keperluan, misalnya untuk keperluan pangan. Hutan non-kayu ini pada umumnya terdiri atas tumbuhan yang dapat diperbarui dengan mudah, sehingga dari bahan tersebut dapat dihasilkan produk kerajinan berupa tas, dompet, lukisan, topi, dan lain-lain. Teknik pembuatan kerajinan dari serat alam ini pada umumnya dibuat dengan cara menganyam. Menganyam dilakukan dengan cara menyusupkan dua bagian bahan anyaman, dan ada bagian yang disebut lumsi, yaitu lembar atau batang anyaman yang posisinya tegak lurus dengan orang yang menganyam. Ada pula bagian yang disebut pakan, yaitu lembar atau batang anyaman yang disusupkan pada lumsi. Teknik selanjutnya yaitu makrame, seni menyatukan simpul yang terdiri dari 1, 2, 3, bahkan lebih tali atau benang untuk membuat karya tangan. Teknik selanjutnya yaitu merajut. Merajut merupakan cara membuat pakaian atau perlengkapan busana dengan merajut yang hanya menggunakan sehelai benang. Sebaris tusukan yang sudah selesai dipegang di salah satu jarum rajut sampai dimulainya tusukan yang baru. Teknik selanjutnya yaitu menempel, di mana kita menempelkan serat demi serat untuk membentuk objek yang kita inginkan. Teknik yang selanjutnya yaitu menjahit, di mana teknik menjahit ini adalah menyambungkan satu serat dengan serat yang lainnya. Nah, sekarang kita perlu mengenal produk kerajinan dari bahan serat alam. Yang pertama, produk yang digunakan menggunakan eceng gondok. Tanaman eceng gondok bisa dibuat berbagai kerajinan tangan karena memiliki serat yang cukup kuat. Cara membentuknya sangat mudah. Eceng gondok dikeringkan terlebih dahulu. Proses pengeringannya minimal sekitar 7 hari dengan cara eceng gondok ditempatkan di atas permukaan tanah sehingga dihasilkan eceng gondok yang bersih, lentur, kering, sempurna, dan tidak tumbuh jamur, serta tidak rusak ataupun busuk. Yang kedua, menggunakan bahan dari kulit jagung. Sebelum dimanfaatkan, kulit jagung harus mengalami proses pemilahan, perebusan, pewarnaan, dan penyetrikaan. Yang ketiga, pelepah pisang. Pelepah pisang sebelum dimanfaatkan sebaiknya dibersihkan terlebih dahulu.
kemudian direndam di dalam kamper yang telah dicairkan dengan minyak tanah selama 1-3 jam. Sebaiknya pelepah pisang yang digunakan harus yang sudah kering. Nah, proses pengeringan sebaiknya cukup diangin-anginkan dan jangan dijemur, dan tidak perlu diberi bahan pengawet apapun. Yang keempat, bahan dari daun pandan. Pada umumnya hanya digunakan sebagai bahan pewarna alami atau penyedap makanan. Namun, pandan merupakan tanaman non-kayu yang termasuk serat alam sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan membuat kerajinan. Yang kelima yaitu bahan dari sabut kelapa. Kelapa merupakan tumbuhan yang dimanfaatkan semua bagiannya, mulai dari daun, buah, hingga batang. Salah satu bagian dari tanaman kelapa yang dapat dimanfaatkan adalah sabut. Sabut kelapa terdapat pada buah kelapa. Bagian ini berbentuk serat yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, misalkan untuk mencuci piring, membuat kerajinan seperti contoh gambar, dan membuat manfaat lainnya. Yang keenam yaitu tali agel. Tali agel adalah lilitan yang terbuat dari daun agel. Daun agel berasal dari pohon sejenis palem bernama gebang. Daun berbentuk kipas dan bertangkai panjang. Tali agel dapat diperoleh di berbagai toko dan tersedia dengan berbagai ukuran, baik besar maupun kecil, serta panjang ataupun pendek. Nah, jadi itu dia pembelajaran kita pada hari ini. Semoga materinya mudah dipahami ya. Dan untuk tugasnya, silakan Ananda amati gambar ini. Setelah selesai mengamati, buatlah jenis, ciri-ciri, bentuk, tekstur, dan tekniknya ke dalam bentuk tabel dan dikirimkan ke WA Ustazah. Nah, jadi ini ada contoh cara membuat tugasnya, dibuat tabel seperti ini. Untuk gambarnya nggak perlu dibuat lagi, tinggal dilihat saja gambar yang contoh yang slide sebelahnya, dan cukup dibuatkan teknik pengolahannya saja ya. Jadi ini contoh tugasnya. Jangan lupa untuk dibuat nama serta kelas. Untuk menutup pertemuan kita pada kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa setelah belajar. Amin. Semoga pembelajaran kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk Ananda, jangan pernah bosan untuk belajar ya. Seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Nah, tentunya ilmu pengetahuan ini tidak dapat diraih ketika kita bermalas-malasan. Sekian penjelasan materi pada hari ini. Ustazah akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.